Salam kerahiman. Hari ini 4 Februari kita akan baca dari 267 dan 293. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 267. Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Berkat renungan itu, cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Aku ingin menyerupai Engkau, ya Yesus, yang disalibkan, disiksa, dan dihina. Yesus, ukirlah kerendahan hatimu sendiri pada hati dan jiwaku. Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Engkau yang terhimpit penderitaan sebagaimana dilukiskan oleh Nabi. Seolah-olah ia tidak dapat melihat rupa manusia di dalam dirimu karena begitu besarnya penderitaanmu. Dalam keadaan seperti inilah, ya Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Ya Allah yang kekal dan tak terhingga, apakah yang sudah dilakukan oleh cinta terhadap Engkau? 293. Ketika Yesus menggairahkan aku dengan keindahannya dan menarik aku kepadanya, aku melihat dalam jiwaku apa yang tidak menyenangkan Dia, dan aku memutuskan untuk menghapusnya apapun juga tanggungannya. Dan dibantu oleh rahmat Allah, seketika itu juga aku langsung menghapusnya. Kebesaran hati ini menyenangkan Tuhan, dan sejak saat itu Allah mulai memberikan rahmat-rahmat yang lebih tinggi. Dalam kehidupan batinku, aku tidak pernah timbang-menimbang. Aku tidak melakukan analisis terhadap jalan-jalan di mana Roh Allah menuntun aku. Cukuplah bagiku untuk mengetahui bahwa aku dicintai dan bahwa aku mencintai. Cinta yang murni memampukan aku untuk mengenal Allah dan memahami banyak misteri. Bapa pengakuanku adalah penentu bagiku. Kata-katanya kudus bagiku. Yang kumaksud adalah pembimbingku. 267, Suster Faustina katakan ya. Di situ Yesus bilang, hatiku paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Jadi Yesus katakan bahwa hatinya Yesus itu paling senang kalau Suster Faustina merenungkan sengsaranya yang memilukan. Kita di jam kerahiman juga sering ya merenungkan sengsara Tuhan. Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus dihina. Hanya sekedar Yesus dicambuk, Yesus dihina, Yesus diludahi. Tapi di sini Yesus katakan dia paling senang kalau Suster Faustina merenungkan sengsaranya yang memilukan. Jadi bukan hanya sekedar dicambuk. Yesus dicambuk, kita juga dicambuk. Ya sudah. Tapi untuk menunjukkan sengsara Yesus yang sebenarnya yang dia alami, yaitu yang memilukan. Di mana cambuknya dipukul dengan sekuat tenaga oleh si serdadu, karena dia memang mau menunjukkan powernya, kuasanya, kehebatannya, kemampuannya. Dan sebetulnya orang yang memecut, yang mencambuk, punya keinginan orang yang dicambuk itu berteriak kesakitan. Bahwa yang dia lakukan itu ada hasilnya. Ya. Tapi kalau yang dicambuknya diam aja, dia berpikir, waduh, barangkali kurang keras. Sehingga dia melakukan cambukan lebih keras lagi, karena memang tujuan mencambuk itu kan untuk menyakiti. Ya. Nah, dicambuk dengan lebih keras lagi, Yesus juga tetap diam, tapi kita perlu bisa merenungkan sengsaranya yang memilukan. Pada saat dicambuk, cambuk itu terdiri dari cakar yang pada saat cambuknya ditarik, daging yang melekat pada tubuh Yesus itu ikut ketarik, ikut kecambuk, ikut sobek. Itu kita bayangkan ya, betapa sakitnya yang Yesus alami. Dan bukan satu kali. Dia mengalami cambukan demi cambukan sampai seluruh tubuhnya.
di punggungnya, di kakinya, di tangannya. Buktinya kita bisa tahu di seluruh tubuhnya karena ada devosi kain kafan ya, di mana kain itu yang menutupi tubuh Yesus, dan kalau tubuhnya tidak berdarah mungkin tidak tercetak di dalam kain kafan tersebut, sedangkan itu tercetak semuanya. Jadi artinya seluruh tubuhnya Yesus mengalami luka. Ya, cambukan yang memilukan, bahkan mungkin dicambuk lagi, udah bukan daging yang kena. Mungkin sudah tulangnya Yesus yang kena cambuk. Kita bayangkan, kalau tulang kering kaki kita aja kebentur sama kaki meja, luar biasa sakitnya. Tapi ini dicambuk dengan tajam, udah nggak ada lagi dagingnya. Kita bisa bayangkan betapa penderitaan Yesus, betapa Yesus sengsara yang sangat memilukan. Yesus ingin kita masuk ke dalam permenungan tersebut. Kenapa Yesus mau ya menderita seperti itu? Penderitaannya luar biasa yang dia harus tanggung. Tapi dia mau tanggung karena dia mau bela kita semua. Manusia-manusia yang berdosa. Yesus senang kalau merenungkan sengsaranya yang memilukan. Karena ternyata berkat renungan tersebut, cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Pada saat kita masuk ke dalam renungan tersebut, Tuhan akan memberikan pencerahan-pencerahan. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, ada cahaya terang benderang menerangi jiwaku. Yang tadinya Suster Faustina nggak ngerti menjadi mengerti karena ada pencerahan tersebut. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Suster Faustina memberitahu kepada kita semua solusi caranya untuk menjadi orang yang rendah hati sejati. Bukan asal rendah hati, tapi rendah hati yang sejati. Caranya, satu-satunya caranya adalah merenungkan sengsara Yesus. Suster Faustina katakan lagi, Yesus, aku mencintai engkau dengan tergila-gila. Dengan luar biasa cintanya Suster Faustina pada Yesus. Pada saat Yesus seperti apa? Pada saat Yesus sebagai raja, sebagai anak raja, sebagai yang dielu-elukan, atau sebagai apa? Dan ternyata cintanya Suster Faustina yang tergila-gila kepada Yesus itu pada saat Yesus justru lagi menderitanya. Dikatakan oleh Suster Faustina seperti yang dikatakan oleh Nabi. Di sini yang disebutkan adalah Nabi Yesaya. Di Yesaya 53 ayat 2-9 itu Yesaya menggambarkan keadaan Yesus yang luar biasa menderita. Dia dihina, dia dianiaya, begitu parahnya dia dianiaya, disiksa sampai tampan juga enggak. Bahkan orang udah enggak mau lihat dia. Orang udah menghindar dari dia. Orang buang muka. Enggak ada daya tarik, enggak ada semarak sampai kita mau lihat dia. Ya, itu menunjukkan betapa Yesus menderita. Gambaran dari Nabi Yesaya. Dia tertikam karena kita sebagai orang-orang pemberontak. Dia diremukan karena kejahatan-kejahatan kita. Tuhan timpakan semuanya kepadanya, padahal kita yang sesat, kita yang gak beres. Dia dianiaya tapi dia gak buka mulut, dia tetap diam. Dengan gambaran dari Nabi Yesaya, di situ dikatakan seolah-olah kita nggak bisa lihat rupa manusia di dalam tubuhnya Yesus yang menderita tersebut. Karena penderitaan yang luar biasa. Udah nggak seperti manusia lagi. 293, aku melihat dalam jiwaku apa yang tidak menyenangkan dia. Jadi tadi Suster Faustina cerita dia tergila-gila pada Yesus, tergila-gila untuk mencintai Yesus. Cintanya tergila-gila pada Yesus pada saat dia melihat, membayangkan Yesus yang menderita. Sangat mengasihi Yesus karena Suster Faustina tahu Yesus menderita untuk manusia berdosa. Nah, di sini di nomor 293, Suster Faustina melihat ada hal yang tidak menyenangkan Yesus. Dia
berusaha untuk menghapuskan hal yang tidak menyenangkan Yesus tersebut. Jadi dia sangat mencintai Yesus dan dia ingin supaya Yesus jangan merasakan hal itu lagi. Sehingga dia berniat menghapusnya dengan segala konsekuensi. Yang penting Yesus tidak kecewa lagi, tapi hati Yesus menjadi senang kembali. Dengan niatnya itu dan dengan rahmat Allah, seketika itu juga aku langsung menghapusnya. Suasana hati Yesus yang tidak senang tersebut. Dalam kehidupan batinku, kita belajar dari Suster Faustina ya. Dalam kehidupan batinku, aku tidak pernah timbang-menimbang. Jadi nggak pernah ragu-ragu, nggak pernah bingung atau pusing. Di sini dikatakan dengan jelas, aku tidak melakukan analisis terhadap jalan-jalan di mana Roh Kudus memimpin aku. Roh Kudus itu Roh Tuhan. Kalau dia memimpin aku nggak perlu bimbang lagi, nggak perlu ragu lagi, nggak perlu timbang-menimbang, nggak perlu menganalisa lagi. Lakukan saja. Cukup bagiku untuk tahu bahwa aku dicintai. Cukup bagiku asal aku tahu aku mencintai. Itu aja targetnya, sangat sederhana, nggak macam-macam. Aku tahu aku dicintai, aku tahu aku mencintai. Cinta yang murni memampukan aku untuk mengenal Allah dan memahami banyak misteri. Sering ya kita juga katakan hidup ini penuh misteri. Banyak hal yang nggak kita mengerti. Dan memang betul, hidup ini penuh misteri. Tapi hari ini Suster Faustina kasih satu solusi, satu jalan. Bahwa dengan cinta yang murni, kita bisa memahami banyak misteri. Misteri-misteri itu tanpa kita sadari terkuak satu persatu, tapi dasarnya kita harus punya cinta yang murni. Mari Bapak Ibu berdoa, minta pada Tuhan untuk diberikan cinta yang murni. Kita satukan dengan doa yang kita doakan bersama-sama setiap hari di bulan Februari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.